Setelah sebelumnya kita pernah membahas tentang negara Republik Dominika, pada kesempatan kali ini kita akan membahas negara persemakmuran Dominika. Commonwealth of Dominica atau yang dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai Persemakmuran Dominika adalah nama resmi dari negara Dominika. Dominika adalah sebuah negara pulau yang terletak di kawasan Karibia. Secara geografis, negara ini terletak sebagai bagian dari rantai Kepulauan Windward di Kepulauan Antillen Kecil di Laut Karibia. Letaknya yang berada di tengah samudra menjadikan Dominika tidak memiliki perbatasan darat dengan negara-negara tetangganya. Tetangga terdekat negara ini adalah dua wilayah konstituen dari negara Prancis, yaitu Pulau Guadeloupe di bagian utara dan Pulau Martinique di selatan. Dominika adalah pulau terbesar keempat di Karibia Timur. Total luas daratan dari negara pulau ini adalah 751 km persegi. Jika kita coba bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas Dominika ini kira-kira seukuran dengan luas wilayah Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan. Dominika beribu kota di kota Rosso. Kota ini adalah pemukiman perkotaan tertua dan terpenting yang ada di Pulau Dominika. Selain itu, kota Rosso juga merupakan kota terbesar di negara Dominika. Kota Rosso juga menjadi kota pelabuhan terpenting di Dominika untuk perdagangan luar negerinya. Berdasarkan data proyeksi tahunan tahun 2021, jumlah populasi penduduk Dominika adalah sekitar 72.000 jiwa. Sebagian besar penduduk Dominika atau yang disebut juga dengan Dominikan didominasi oleh orang-orang keturunan Afrika dengan persentase sekitar 86%. Sementara sisanya merupakan kelompok etnis multiras yang terdiri dari orang-orang Eropa, Asia, dan sebagian kecil orang Kalinago. Banyaknya jumlah orang Afrika di Dominika masih terkait erat dengan sejarah penjajahan yang pernah dialami oleh negara ini. Sebagian besar dari penduduk Dominika menganut kekristenan dengan sekitar 94% dari total populasi. Sementara sisanya terafiliasi dengan berbagai agama atau kepercayaan lain seperti agama rakyat, Bahai, Buddha, Hindu, dan Islam. Dalam kesehariannya, penduduk Dominika menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Kreol Dominika dan Kreol Antilla yang lebih cenderung berbasis pada bahasa Prancis juga secara luas digunakan di negara ini. Dominika adalah salah satu dari sedikit negara dengan bentuk republik di kawasan Karibia. Politik negara ini berlangsung dalam kerangka Republik Demokrasi Parlementer dengan presiden berperan sebagai kepala negara, sementara kekuasaan eksekutif berada di kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Presiden Dominika saat ini dipimpin oleh Charles Angelo Savarin yang sudah menjabat sejak tahun 2013 silam. Sementara Perdana Menterinya dijabat oleh Roosevelt Skerrit yang sudah menjabat sejak tahun 2004, menjadikannya sebagai Perdana Menteri terlama di Dominika. Dominika adalah salah satu negara termiskin di Karibia. Jika didasarkan pada PDB-nya, ekonomi Dominika memiliki PDB per kapita terendah di antara negara-negara Karibia Timur lainnya. Sepanjang sejarahnya, perekonomian Dominika sangat tergantung pada sektor pertanian. Pada awal tahun 2000-an, industri pisang Dominika telah mempekerjakan sekitar sepertiga angkatan kerja di negara ini. Namun sayangnya, sektor ini sangat rentan terhadap kondisi cuaca dan kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi harga komoditas. Saat ini, pemerintah Dominika telah mencoba untuk memperluas basis ekonominya dengan mengembangkan industri pariwisata serta membangun layanan keuangan lepas pantai. Dan sejauh ini, sejumlah kecil bank luar negeri dan perusahaan bisnis internasional lainnya telah terdaftar di Dominika. Sejarah Dominika. Orang Arawak adalah penghuni paling awal wilayah yang saat ini dikenal sebagai negara Dominika. Namun, keberadaan orang Arawak mulai tergantikan oleh suku Kalinago dari Karibia setelah mereka berhasil ditaklukkan dan diusir dari wilayah tersebut pada sekitar abad ke-14. Oleh orang Kalinago, pulau ini disebut dengan nama Waitu Kubuli.
Spanyol adalah orang Eropa pertama yang menemukan pulau ini. Disebutkan bahwa Christopher Columbus menemukan pulau ini dalam pelayarannya pada bulan November tahun 1493. Columbus kemudian menamai pulau tersebut dengan Dies Dominica. Namun Columbus dan anggota krunya segera meninggalkan pulau ini setelah dikalahkan oleh orang-orang Karibia. Pada tahun 1627, Inggris juga mencoba untuk menaklukkan Dominika namun ternyata gagal. Pada tahun 1635, Prancis mengklaim kepemilikan atas pulau ini dan mengirim misionarisnya. Tetapi pasukan Prancis tidak dapat mengambil alih pulau ini dari orang Karibia. Pada tahun 1660, Prancis dan Inggris sepakat untuk memperlakukan pulau itu sebagai tanah netral dan menyerahkannya kepada orang-orang Karibia. Tertarik dengan sumber daya alam Dominika, terutama kayu, pada tahun 1690 Prancis mendirikan pemukiman permanen pertama mereka di Pulau Dominika. Dan pada tahun 1727, Dominika secara resmi menjadi koloni Prancis. Prancis secara bertahap mengembangkan perkebunan kopi di Dominika. Mereka mendatangkan budak dari Afrika untuk memenuhi tuntutan tenaga kerja menggantikan penduduk asli Karibia. Setelah Prancis dikalahkan oleh Inggris dalam Perang 7 tahun, Prancis menyerahkan secara resmi kendali Pulau Dominika kepada Inggris di bawah Perjanjian Paris tahun 1763. Inggris kemudian merancang pemerintahan dan menjadikan pulau itu sebagai koloni Inggris pada tahun 1805. Selama era penjajahan Inggris, Dominika digunakan oleh pemerintah Inggris sebagai bagian dari perdagangan segitiga, di mana budak diimpor dan dijual sebagai tenaga kerja di pulau-pulau untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan gula dan kopi. Di tahun 1833, Inggris mengakhiri institusi perbudakan di seluruh wilayah kerajaannya melalui Undang-Undang Penghapusan Perbudakan tahun 1833. Hal tersebut mengakibatkan banyak budak dari pulau-pulau kolonial Prancis seperti Guadeloupe dan Martinique yang melarikan diri ke Dominika. Dengan dihapusnya sistem perbudakan, para budak yang telah bebas akhirnya mendapatkan hak pilih mereka. Dan pada tahun 1838, Dominika menjadi koloni pertama Hindia Barat Britania yang memiliki legislatif terpilih yang dikendalikan oleh mayoritas etnis Afrika. Setelah banyaknya ketegangan dan agitasi, pada tahun 1871, oleh pemerintah Inggris, Dominika dijadikan bagian dari Federasi Kepulauan Leeward Inggris. Hal ini secara otomatis mengikis kekuatan politik etnis Afrika. Di tahun 1940, administrasi Dominika dipindahkan dari Federasi Kepulauan Leeward Inggris ke Kepulauan Windward Inggris sampai tahun 1958. Pada tahun 1958, Dominika bergabung dengan Federasi Hindia Barat. Setelah organisasi itu dibubarkan pada tahun 1962, diskusi untuk bentuk federasi alternatif terjadi. Masalah-masalah itu diselesaikan ketika pemerintah Inggris meloloskan West Indies Act of 1967 yang memberi Dominika status asosiasi dengan Inggris. Di bawah konstitusi tahun 1967, pulau itu menjadi sepenuhnya mengatur diri sendiri dalam urusan internal. Dan pada tanggal 3 November tahun 1978, oleh Inggris, Dominika diberikan kemerdekaan secara penuh sebagai negara republik yang dipimpin oleh Perdana Menteri Patrick John. Itulah sedikit ringkasan sejarah terbentuknya negara persemakmuran Dominika. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara persemakmuran Dominika. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, pulau yang ditinggali oleh orang Kalinago atau orang Karibia ini disebut dengan nama Waitukubuli yang berarti tubuhnya tinggi. Christopher Columbus menemukan pulau itu pada tanggal 3 November tahun 1493 yang bertepatan dengan hari Minggu. Karenanya Columbus menamai pulau itu dengan Dies Dominica yang berarti hari Minggu dalam istilah bahasa Latin. Menariknya, negara Dominika merdeka tepat setelah 485 tahun sejak pertama kali ditemukan oleh bangsa Eropa. Pulau ini ditemukan pertama kali oleh orang Eropa pada tanggal 3 November tahun 1493 dan merdeka dari penjajahan Eropa pada tanggal 3 November tahun 1978.
Secara garis besar, desain bendera nasional negara Dominika pertama kali diadopsi sejak tanggal 3 November tahun 1978 atau sejak negara ini merdeka. Namun, desainnya ini sempat mengalami beberapa kali perubahan kecil. Dan desain bendera seperti yang kita lihat saat ini adalah desain atau ubahan terakhir yang dilakukan pada tahun 1990. Adapun makna yang terkandung pada desain bendera tersebut antara lain, warna hijau melambangkan vegetasi Pulau Dominika yang subur. Desain salib yang melintang pada bendera melambangkan Trinitas dan kekristenan. Dan warna yang membentuk salib tersebut melambangkan penduduk asli, tanah yang subur dan air yang murni. Lingkaran merah melambangkan keadilan, dan 10 bintang berwarna hijau melambangkan 10 paroki di negara Dominika. Selain itu, desain bendera nasional Dominika juga memasukkan simbol nasional negara tersebut, yaitu burung beo Cicero di dalamnya. Negara Dominika menggunakan dolar Karibia Timur sebagai mata uang resmi di negaranya. Selain Dominika, dolar Karibia Timur sendiri merupakan mata uang resmi yang digunakan oleh negara-negara anggota Organization of Eastern Caribbean States atau OACS. Mata uang ini secara internasional dikodekan dengan XCD. Jika kita konversi ke mata uang negara kita, 1 dolar Karibia Timur memiliki nilai tukar sekitar Rp5.407. Dikatakan bahwa Dominika adalah pulau termuda di kawasan Antillen Kecil. Menurut sejarah geologinya, Pulau Dominika pertama kali muncul ke permukaan selama era Oligocene sekitar 26 juta tahun yang lalu dan menjadikannya sebagai salah satu pulau Karibia terakhir yang terbentuk oleh aktivitas gunung berapi. Hingga saat ini Pulau Dominika masih terbentuk oleh aktivitas vulkanik dan geotermal. Dominika berbeda dalam banyak hal dengan pulau-pulau Karibia lainnya. Pulau ini adalah pulau paling bergunung-gunung di kawasan tersebut. Pulau ini memiliki salah satu landscape paling terjal di Karibia, di mana sebagian wilayahnya masih ditutupi oleh hutan hujan berlapis-lapis yang sebagian besar belum dieksploitasi. Wilayah Dominika merupakan salah satu tanah yang paling basah oleh hujan di bumi, dan aliran airnya membentuk sungai dan kolam alami yang mengalir. Negara pulau ini memiliki setidaknya 365 sungai yang mengalir di wilayahnya. Dominika adalah rumah bagi 9 gunung berapi aktif. Dengan jumlah tersebut yang dibagi dengan luas wilayahnya, menjadikan Dominika sebagai wilayah dengan konsentrasi gunung berapi aktif tertinggi di dunia. Monte Aplontis adalah gunung tertinggi di negara Dominika. Puncak tertinggi dari gunung ini berada pada ketinggian 1447 meter di atas permukaan laut. Monte Aplontis juga merupakan gunung tertinggi kedua di kawasan Antillen Kecil setelah Gunung La Grande Soufriere di Pulau Guadeloupe. Wilayahnya yang bergunung-gunung menjadikan Dominika dipenuhi dengan jalur pendakian yang fantastis. Tetapi jalur nasional Waitukubuli adalah salah satu yang paling unik. Jalur sepanjang 183 km ini adalah jalur jalan kaki jarak jauh pertama di Karibia. Karena lingkungan alamnya, Dominika mendapatkan julukan sebagai Pulau Alam Karibia. Pulau ini adalah rumah bagi beberapa keanekaragaman hayati. Setidaknya ada sekitar 195 spesies burung endemik di negara ini, dan salah satunya adalah burung beo Cicero atau Amazona imperialis yang kemudian menjadi salah satu simbol nasional dari negara Dominika. Dominika adalah rumah bagi spesies katak yang terancam punah, yaitu katak parit raksasa atau yang dikenal juga sebagai mountain chicken. Spesies katak ini hanya dapat ditemukan di Pulau Dominika dan Pulau Montserrat di dekatnya. Sebelumnya, jenis katak ini adalah makanan lezat di antara penduduk pulau karena rasanya seperti ayam. Namun spesies ini sekarang dilindungi setelah jamur memusnahkan hampir 80% populasi katak di pulau itu pada awal 2000-an. Dominika sangat rentan terhadap bencana badai karena pulau ini terletak di apa yang disebut dengan zona badai. Tercatat Dominika pernah beberapa kali mengalami hantaman badai dahsyat yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara ini. Seperti badai David pada tahun 1979, badai Dian tahun 2007, badai tropis Erika tahun 2015, dan badai Maria pada tahun 2017.
Karena konsentrasi gunung berapi yang tinggi, Dominika memiliki sumber mata air panas alami yang melimpah di hampir semua bagian wilayahnya. Wotenweven adalah salah satu daerah paling populer untuk dikunjungi di negara ini karena sumber air panasnya. Boiling Lake atau Danau Mendidih adalah sumber mata air panas alami terbesar kedua di dunia dan dapat dijumpai di negara Dominika. Ditemukan pertama kali pada tahun 1870, Danau Mendidih secara teknis merupakan fumarole yang banjir di kawah gunung berapi. Air danau ini memiliki warna yang berbeda tergantung pada aktivitas vulkanik setempat. Dominika adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana dapat ditemukan mata air dingin alami yang berasal dari aktivitas vulkanik. Daerah ini disebut dengan Cold Soufriere dan mata airnya berasal dari kawah gunung berapi di dekat Mont Audiablis. Cold Soufriere adalah manifestasi vulkanik yang unik. Meskipun terlihat jelas memiliki fitur yang sama seperti mata air panas lainnya, namun air di dalamnya tidaklah panas tetapi dingin. Dengan begitu banyak gunung berapi, banyak pantai di Dominika yang secara alami memiliki pasir hitam, dan Pantai Mero adalah salah satu pantai yang paling populer di negara ini. Selain Pantai Mero, ada juga Pantai Purple Turtle, Rosalibe, dan Pantai No. 1 Beach. Satu hal unik yang dapat dilakukan di Dominika adalah pergi snorkeling atau menyelam di Pantai Sampin. Di sana pengunjung dapat melihat mata air vulkanik yang naik dari dasar laut. Menariknya, karena aktivitas vulkanik di bawahnya, air laut di pantai ini terasa lebih hangat. Selain menyelam, salah satu pengalaman terbaik di Dominika adalah melakukan perjalanan mengamati ikan paus. Ada populasi paus sperma yang hidup di perairan Dominika sepanjang tahun, sehingga dimungkinkan untuk melihat dan bahkan berenang dengan salah satu predator bergigi terbesar di dunia ini.